Itu adalah fakta yang harus kita terima bahwa dia itu menyebalkan. Yang harus kita lakukan adalah bukan menghakimi dia, bukan memarahi dia, bukan kita berarti harus marah kepada dia gitu. Yang kita harus lakukan adalah mengendalikan diri kita agar tidak menjadi seperti dia. Tidak seperti orang yang menyebalkan itu, yang kita istilahnya yang kita tidak sukai lah gitu. Dan bahkan kita tidak boleh tidak menyukai orang itu gitu, bahwa karena sifat dia itu bukan kendali kita, dan mungkin bahkan dalam stoicisme kita itu tidak boleh ngejudge dia karena dia pun tidak tahu apa itu benar, apa itu salah gitu kan. Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode ke-10 dari Bukan Seorang Stoik Podcast, dan ini adalah jurnal suara yang saya buat setiap minggu untuk mengingatkan saya supaya bisa melihat semua peristiwa dan sifat orang-orang sebagai fakta apa adanya, dan juga agar saya tidak terpengaruh oleh semua faktor eksternal tersebut gitu ya. Sebelum saya lanjut kepada jurnal suara di minggu ini, saya ingin mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya terhadap korban bencana gempa bumi di Cianjur tanggal 21 November 2022. Semoga semua korban bencana bisa diberi kekuatan dan diberi ketabahan menghadapi musibah ini gitu ya. Oke, jadi minggu ini adalah minggu yang cukup berat, bisa dibilang. Minggu ini adalah minggu yang saya banyak belajar tentang bagaimana merespon orang-orang menyebalkan. Ya karena ketika kita menghadapi orang-orang menyebalkan gitu ya, kita tuh kadang ingin membalasnya dengan perlakuan yang menyebalkan juga gitu ya. Tetapi setelah dipikir-pikir gitu ya, buat apa gitu? Karena ketika kita membalasnya dengan perilaku yang menyebalkan lagi, ya akhirnya juga menjadi bumerang gitu. Menjadi bumerang dan orang melihat kita juga menyebalkan gitu. Makanya di minggu ini tuh, I don't know ya, kayak saya tuh ngerasa dikasih mood yang kayak fly gitu ya. yang oke gitu, tapi ketika saya menghadapi orang yang menyebalkan, saya kayak kembali ke yang dulu lagi. Cuman maksudnya kembali yang ke dulu itu maksudnya saya tuh langsung naik gitu, tetapi setelah itu saya bisa mengendalikannya gitu. Oke, that guy or that girl gitu ya is not my problem gitu ya. My problem is me, how I control myself, how I act gitu ya, how I respond to them gitu ya. Jadi saya tuh sekarang lagi mencari cara bagaimana saya bisa mengendalikan emosi saya, tetapi saya tidak terlihat seperti saya emosi gitu. Kadang kan ketika kita kaget ya, atau ketika ada orang yang menyinggung kita gitu ya dengan kata-kata yang tidak enak,
secara tidak langsung muka kita terlihat kaget kan, tapi saya tuh lagi mengontrol rasa kaget saya itu gitu loh. Gimana caranya saya tidak terlihat kaget dan gimana caranya saya bisa menjawab perkataan dia itu sebagai apa ya, dengan cara yang santai, dengan cara yang tidak marah gitu ya. Ya mungkin itu butuh waktu ya, tapi saya sudah at least saya sudah bisa mengendalikan emosi saya sekarang gitu, tidak seperti yang dulu gitu ya. Gitu ya. Ada orang yang kayak, "Men, lu tuh suka show off gitu ya. Lu dapet tip paling besar, lu punya punya kayak trading everyday gitu, tapi lu masih punya utang sama gua gitu loh. Bayar dong." Gitu. Itu yang saya orang seperti itu yang saya hadapi gitu ya. Tapi dalam hati saya, wah kayaknya it doesn't make any sense gitu ketika saya mencaci maki orang karena duit gitu ya, karena hutang gitu ya. Karena ya uang pun bukan dalam kendali saya dan orang itu bukan dalam kendali saya, yang ketika saya mungkin menagih dia, saya akan menjadi orang yang menyebalkan gitu. At least bukan buat diri dia, tapi buat diri saya sendiri gitu. Ketika saya mungkin menagih, ketika saya tidak perlu, ketika niatnya hanya untuk apa ya, mengingatkan dia gitu bahwa dia itu belum bayar utang, ya for what gitu. Saya pikir lagi, saya akan menagih hutang ketika nanti saya memang butuh uang itu gitu. Itu yang selalu saya ingatkan gitu. Saya tidak mau menjadi orang yang menyebabkan orang marah gitu. Ya mungkin reaksi dia nanti ketika eee, saya menagih itu bukan dalam kendali saya gitu, tapi kan kendali saya untuk tidak tidak memperlihatkan bahwa saya ini orang yang menyebalkan gitu. Gitu ya, ya saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan, ya udahlah lupain aja lah, lupain dulu utang, karena kan untuk mengingat dan tidak mengingat itu adalah kendali kita gitu. Ketika kita ingin melupakan utang kita yang dia miliki gitu ya, atau hutang dia yang ketika kita mengingat kepada hutang dia kepada kita gitu. Itu kan pilihan kita gitu dan saya memilih untuk tidak mengingat, udahlah gitu. Gitu ya. Padahal dia itu selalu show off gitu, saya punya tip paling besar gitu ya. Dan memang ada catatannya, tipnya dia paling besar gitu. Dan dia selalu bilang, "Oh, ada ini nih, ada tamu yang," kita biasanya bilangnya kayak kayak kakap lah gitu istilahnya. Ada tamu kakap nih yang suka ngasih besar gitu. Dan memang minggu ini saya mendapat tip yang paling kecil terus gitu, but it's okay gitu, I'm okay gitu ya. Karena saya sudah tahu mana yang berada dalam kendali saya, mana yang tidak dalam kendali saya gitu. Dan ada lagi orang yang kayak, kamu punya nggak sih temen yang dari pagi gitu ya, dari bangun dia ngobrol, dari saat ketemu kita dia ngobrol, sampai kita pisah dia ngobrol, terus di rumah dia ngobrol lagi dengan telepon kita atau chatting kita, dan kadang kita tuh capek gitu dengerinnya. Pernah nggak sih dengerin kayak gitu? Dan kadang omongannya itu kayak nusuk-nusukin badan kita pakai pisau gitu loh. Nah, pernah nggak? Dan saya punya temen kayak gitu gitu. Dia itu kalau 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 ngomong ya kadang suka, "Heru, kamu tuh orangnya kayak gini, tahu nggak sih? Kamu nyadar nggak sih?" Gitu. Lah, dalam hati saya, emang dia nggak nyadar ya apa yang dia lakukan gitu? Ya, emang dia nggak nyadar gitu apa yang dia katakan tadi gitu? Kan dia juga nyinggung orang gitu loh. Dan saya respon dalam hati saja gitu, karena saya tuh selama ini yang saya ingat saya sudah mengendalikan diri saya untuk tidak ngobrolin orang gitu. Tidak ngobrolin orang. Tidak
mengejek orang ketika orangnya tidak ada di depan saya gitu. Saya mencoba mengendalikan itu. Tapi saya masih ngejekin orang dalam konteks bercanda gitu ya, tapi ada orangnya gitu. Ada orangnya dan dia juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya menghindari atau saya mengendalikan diri untuk tidak ngobrolin orang ketika orangnya tidak ada di depan saya gitu. Dan ketika ada orangnya di depan saya pun saya tidak merasa tidak merasa mempunyai hak untuk ngejudge dia gitu. Karena sekali lagi sifat dia itu bukan kendali kita gitu. Kita mau ngomongin apapun, kita mau sok-sok bijak sekalipun gitu ya, dia tidak akan berubah dan kita tidak punya hak untuk menghakimi sifat dia dan merubah sifat dia gitu. Dan saya menghadapi orang seperti itu gitu. Minggu ini minggu ini memang teman saya kan udah lama ya, 1 tahun saya kerja di sini, cuman saya sedang dihadapkan gitu, saya sedang diperlihatkan fakta yang lebih jelas lagi di minggu ini gitu. Ada lagi teman yang kayak dia tuh punya pacar gitu di sini ya. Padahal dia punya istri di rumah gitu di Indonesia, orang Indonesia. Dan pacarnya itu kesannya gitu ya, kesannya tuh membohongi dia dengan pergi dengan cowok lain gitu. Dan di situ saya diperlihatkan bahwa ya itu kan rasa dibohongi itu kan berada dalam diri lu gitu. Lu harus tahu dulu cerita yang sebenarnya kayak gimana gitu. Meskipun lu dibohongi juga kan lu ngebohongi istri lu dengan selingkuh sama cewek itu gitu loh. It's okay gitu. Lu terima aja apa yang lu dapet gitu. Itu kan resiko lu sendiri gitu loh. Jadi apa yang Marcus Aurelius bilang gitu ya di dalam buku meditationnya gitu, prepare yourself, ya intinya tentang premeditatio malorum gitu. Persiapkan diri lu gitu, persiapkan diri kamu untuk menghadapi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang tidak amanah gitu ya. Dan pada saat saya melihat itu, saya bersyukur bahwa I can control myself gitu, I can control what I think, I can control my thoughts. Saya bersyukur gitu saya dipertemukan oleh filosofi Stoicism gitu. Karena saya dilatih untuk mengendalikan diri saya, mengendalikan apa yang ingin saya pikirkan, mengendalikan persepsi saya terhadap sebuah peristiwa gitu. Men, duit itu nggak bukan segalanya gitu. Dan kemarin juga saya ini ngomongin duit ya. Tadi udahlah ngomongin orangnya. Itu ngomongin orang itu bukan berarti saya tidak suka atau orang itu jahat, bukan, karena Stoik itu tidak mengajarkan kita untuk itu. Tapi ketika mungkin kamu ngedengerin ini ya, kamu juga menghadapi orang-orang seperti itu, ya udah gitu. Itu adalah fakta yang harus kita terima bahwa dia itu menyebalkan. Yang harus kita lakukan adalah bukan menghakimi dia, bukan memarahi dia, bukan kita berarti harus marah kepada dia gitu. Yang kita harus lakukan adalah mengendalikan diri kita agar tidak menjadi seperti dia. Tidak seperti orang yang menyebalkan itu, yang kita istilahnya yang kita tidak sukai lah gitu. Dan bahkan kita tidak boleh tidak menyukai orang itu gitu, bahwa karena sifat dia itu bukan kendali kita. Dan mungkin bahkan dalam stoicisme kita itu tidak boleh ngejudge dia karena dia pun tidak tahu apa itu benar, apa itu salah gitu kan. Kita itu boleh hanya menilai orang
dari sisi bahwa orang itu adalah orang yang ignorance. Ignorance itu adalah lack of knowledge gitu ya. Bahwa orang itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Ketika kita melihat orang yang menyebalkan, bukan berarti dia memang menyebalkan itu atas kesadarannya dia gitu. Dia itu tidak sadar bahwa dirinya menyebalkan, that's it. Dan kita tidak boleh membencinya gitu. Dan kita tidak boleh menghindarinya malah. Dan bahkan kita tidak boleh menasehatinya kecuali orang itu meminta nasihat kita gitu. Itu yang saya pelajari dalam stoicisme ya. Kita boleh menjadi bijak untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain bukan kendali kita kok. Gitu. Dan saya belajar minggu ini bahwa oke, gitu ya. Hold yourself gitu ya. Karena dalam bukunya Henry Manampiring dia mengajarkan STAR gitu, stop, think, assess, and respond gitu. Ketika kita kaget dengan suatu peristiwa atau dengan kata-kata orang yang orang yang menyebalkan gitu bisa ya, boleh dibilang orang yang menyebalkan, mengkritik kita atau yang menyatakan apa ya, yang membuat kita merasa kesal gitu ya, kita harus berhenti dulu, berpikir, mencerna gitu dan lalu kita respon gitu. Itu ya, cukup lucu memang ya. Bukannya saya sombong gitu, tapi memang benar gitu. Ketika kamu menggunakan filosofi ini setiap hari gitu ya, setiap saat gitu ya, kamu akan melihat bahwa, oh memang orang-orang ini seperti ini ya. Dan kita tuh akan melihat mereka bukan sebagai orang yang jahat, tapi sebagai orang yang ignorant saja, yang tidak tahu yang tadi saya bilang itu. Kayak gitu ya. Dan menyambung dengan apa yang saya bicarakan tadi terhadap uang gitu ya. Minggu ini memang saya tidak mendapatkan uang yang banyak, tapi saya merasa bahagia. Karena ya tadi yang saya bilang, ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita sudah mempraktekkan apa yang kita percayai, dan memang apa yang kita praktekkan itu works gitu ya, ya kita merasa bahagia gitu. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki yang jelek gitu ya, kayak mungkin kamu bekerja sebagai part-timer atau eh, apa ya, mendapat penghasilan karena kamu apa ya, ya kayak salah ya, kayak saya lah ya, saya mendapatkan uang kalau saya eh, dapat tamu dan tamu itu memberi tip gitu ya. Kan itu nggak bisa dikendalikan dan itu juga nggak bisa ditebak. Tapi apa yang kita bisa kendalikan adalah memberikan yang terbaik kepada kepada customer kita gitu, kepada orang yang memberikan uang kepada kita. Tapi nanti ketika dia memberikan uang itu sedikit, ya itu bukan dalam kontrol kita dan kita tidak perlu marah gitu ya. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu menyalahkan orang itu, kita tidak perlu menunjukkan kepada orang itu atau bilang kepada orang itu, "Saya kan udah capek-capek gitu ngasih kamu yang terbaik, tapi kamu ngasih cuman segini. Halo," gitu. Nah, kita tuh nggak perlu ngomong kayak gitu, men. Kita tuh dalam stoicism itu ya udah gitu, we accept whatever we get gitu, whatever we got gitu. Amor fati, mencintai takdir kita gitu. Saya pun mencoba untuk melihat segala sesuatunya, melihat customer saya dengan helikopter view gitu, untuk agar apa? Agar saya mengingat bahwa ini itu adalah simpatia gitu. Ini itu adalah connectedness, kosmos connectedness gitu. Ini adalah keteraturan kosmos gitu. Ketika saya melihat misalkan seorang ibu membawa anaknya
dan saya memberikan servis yang baik, dan lalu ibu itu tidak memberikan tip yang baik kepada saya melihatnya dari sisi keindahannya gitu. Mungkin saja dia adalah seorang ibu yang single parent, yang kerja dengan keras, yang bisa membahagiakan anaknya hanya dengan membawa anaknya makan di restoran dengan uang yang secukupnya gitu. Hanya untuk bisa membeli makanan saja, tidak bisa memberikan tip kepada waiternya gitu. Kan itu indah, men. Itu indah, bro. Itu saya tuh belajar dari situ gitu. Bayangkan ibu seorang single parent bawa anaknya punya penghasilan yang pas-pasan, bawa anaknya makan agar anaknya bahagia. Untuk beli makan aja udah alhamdulillah gitu. Kita nggak usah ngarepin tips deh dari dia gitu. Karena ketika kita ngelihat seorang ibu membahagiakan anaknya, ya kita coba menaruh kaki kita dalam sepatunya dia dan dalam sepatu anaknya gitu. That's all I can think gitu ketika saya tidak mendapatkan tip yang baik gitu ya. Akhir-akhir ini saya melihatnya seperti itu gitu. Karena meskipun ini Amerika gitu ya, tidak semua orang tuh punya banyak duit, meskipun uangnya mereka dolar itu tidak semua orang itu bisa makan ke restoran setiap hari, men. Nggak bisa. Orang susah itu di mana-mana, nggak di Indonesia, nggak di Amerika gitu. Dan orang tua yang berusaha keras bekerja untuk menghidupi anaknya itu bukan hanya di Indonesia, men, di mana-mana, men. Di mana-mana. Saya agak menggebu-gebu nih di episode ini. Jadi ketika kamu mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang maksudnya rezeki yang kurang maksudnya ketika kamu mendapatkan rezeki atau uang yang jumlahnya tidak sama dengan apa yang kamu harapkan gitu, ya kamu nggak usah kecewa gitu. Karena itu bukan dalam kendali kamu gitu. Yang penting kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik dan bahagia gitu. Ketika ada klien kamu mungkin yang kamu kerja part time gitu ya. Ketika kamu pekerja part time dapat klien, terus klien itu tidak bisa memberikan eh, banyak uang gitu kepada kamu ya. It's okay lah, mungkin suatu saat nanti orang itu sukses karena apa yang kamu kerjakan sekarang gitu ya. Who knows gitu ya. Just be happy, man. Just be happy gitu. Just apa ya? Ya bahagia aja dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu, karena intinya stoik itu untuk agar kamu bisa melakukan pekerjaan kamu sekarang dengan baik gitu. Bukan nanti ketika ada orang yang bisa membayar kamu lebih besar, bukan. But you do the right thing right now gitu. Lakukan hal yang baik sekarang, pada saat ini, bukan menunggu besok, bukan menunggu nanti ketika kamu dapat bayaran yang lebih besar gitu, bukan, sekarang. Dan saya juga bekerja kayak gitu. Saya mendapatkan uang ketika ada orang yang baik yang memberikan uang saya besar gitu. Tapi ketika ada orang yang memberikan saya uang kecil, bukan berarti dia tidak baik. Mungkin saja dia tidak memiliki uang atau gimana gitu. Begitu, itu yang dua hal yang saya pelajari gitu ya, tentang berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan dan berhadapan dengan ketidakberuntungan gitu, which is not in our control gitu, dan itu semua adalah bukan kendali kita. Kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan dan apa yang akan respon apa yang
kita lakukan kepada peristiwa-peristiwa tersebut gitu. Kayak gitu ya. Dan minggu ini saya lari kan ya, lari ya. Saya memang lari kan dari bulan Agustus dan saya merasakan apa ya, progres yang lumayan gitu ya. Dan yang saya pelajari dari lari itu, ketika kita membiasakan untuk melakukan yang baru, maka lama-lama kita akan terbiasa gitu. Dan lama-lama kita akan menjadi lebih baik gitu ya, ketika kita konsisten melakukan hal yang baik. Saya lari per hari 2 mile atau sekitar 3 kilometer dan eee, saya tidak mematok target, harus berapa menit tercapai 3 kilometer itu, tapi terkadang saya merasa saya ingin menjadi lebih cepat hari ini. Cuman kan kita juga harus realistis gitu, kita juga manusia yang tidak bisa kita paksakan, eee, limit kita gitu. Limit itu akan naik secara tidak sadar ketika kita berlatih setiap hari gitu. Dalam hal ini lari dan juga dalam hal ini kita berlatih untuk mengendalikan pikiran kita gitu. Lama-lama berlari itu akan terasa ringan dan lama-lama ketika kita berlatih mengendalikan diri, kita juga akan lebih terasa ringan dalam mengendalikan pikiran kita gitu. Dulu saya sangat sulit untuk mengendalikan pikiran saya sampai kamu tahu nggak sih kayak gondok di leher gitu ketika kamu mengendalikan emosi atau menahan emosi gitu ya. Ada gondok kayak ngerasa mengkel gitu pengen ngeluarin, tapi setelah 3 bulan ini ya saya mempraktikkan stoicisme gitu, pikiran itu tuh udah nggak ada lagi karena pada saat pertama kita itu mencoba mengendalikan emosi. Pada tahap kedua kita coba mengendalikan pikiran kita agar kita tidak perlu mengendalikan emosi lagi gitu. Pada tahap ketiga bahkan kita bisa mengendalikan agar pikiran kita kosong sama sekali tidak memikirkan apa-apa gitu. Itu yang saya rasakan. Begitu juga dengan lari ya. Pada saat dulu gitu ya, saya 1,5 jam aja saya baru bisa mencapai 1 kilometer gitu. Sekarang saya bisa mencapai 1,5 jam itu saya cuma dapat 1,5 kilometer atau 1 mile gitu ya. 1 mile sekian lah, tapi saat ini itu saya bisa mencapai 3 kilometer dalam jangka waktu 23 menit gitu. Karena saya membiasakan diri gitu. Ketika saya pertama lari gitu ya, saya mengendalikan pernafasan saya. Setelah saya terbiasa dengan nafas saya mengendalikan langkah saya. Dan setelah itu, ya sudah lari aja gitu. Lari aja. Yang saya kendalikan sekarang adalah emosi saya agar saya tidak apa ya, tidak terkuasai oleh emosi saya ingin lebih cepat lagi gitu. Saya harus mengendalikan bagaimana caranya saya lari seperti biasa, tapi maksudnya bagaimana caranya saya biar lebih cepat larinya, tapi bukan karena saya mengikuti emosi, tapi saya dengan cara saya mengendalikan nafas saya, mengendalikan langkah saya gitu. Kayak gitu. Mungkin kamu yang juga sedang ingin belajar stoicism ya itu tadi ya. Ketika pertama bakal terasa berat karena ini adalah kebiasaan baru bagi kita ya. Dan bagi saya juga kebiasaan baru pertamanya kayak untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi itu berat banget. Berat banget kayak
gondok di leher gitu yang tadi saya bilang ya, gondok di leher, tapi sekarang udah santai gitu, udah okelah, nggak apa-apalah gitu ya. Apapun yang terjadi ya udah nggak usah dipikirin gitu, dan saya ngerasa bahagia gitu ya, dan saya ngerasa enjoy gitu, udah enak aja gitu, udah menjalani hari itu udah kayak okelah gitulah. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, gitu ya. Dan dulu itu ya pertama-tama itu kan saya bangun pagi ya, bangun pagi berolahraga, makan makanan seadanya gitu ya. Kan itu kalau bangun pagi itu kadang-kadang saya merasa nggak mood gitu ya, ngantuk segala macem, dan, eee, ngelihat orang-orang tuh kayak nyebelin gitu ya, bikin irritate gitu, bikin annoying gitu. Tapi sekarang tuh kayak udah ngerasa, meskipun saya bad mood juga udah ngerasa biasa aja gitu, santai gitu. Meskipun saya ngerasa ngantuk, ngerasa capek karena saya lari tadi gitu, dan saya harus kerja setiap hari kayak minimum 11 jam gitu, saya ngerasa oke gitu, saya ngerasa prima aja gitu. Karena prima itu kan memang dalam pikiran kita gitu, ketika kita ngerasa capek gitu ya, itu pikiran kita yang memutuskan untuk kita merasakan capek gitu. Dan bangun pagi, lalu lari, lalu kerja, stres itu kan pekerjaan yang berat itu kan, itu hanya, apa namanya, hanya target untuk kita menyalahkan atas kecapean gitu, atas kestresan kita gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Dan ini 3 bulan men, ini sesuatu hal yang saya lakukan secara paling konsisten gitu selama selama hidup saya gitu, yaitu mempraktekkan stoicisme gitu. Ini adalah sebuah achievement bagi diri saya gitu, dan saya ingin mempraktekkan ini lebih lama lagi gitu ya, bahkan mungkin ingin mempraktekkan ini sampai akhir hayat saya gitu. Saya ingin ingin apa ya, ingin bahagia selama-lamanya gitu dengan mempraktekkan stoicisme ini gitu. Dan saya juga belajar bahwa bahagia itu bukan tujuan men, bahagia itu proses. Bahagia itu proses. Kita tuh nggak bisa bilang kita akan bahagia nanti ketika kita mendapatkan sesuatu gitu. Kita tuh nggak bisa bilang kita itu akan bahagia ketika kita dapat pacar yang cantik. Kita tuh akan bahagia ketika kita mendapatkan uang yang banyak. Kita itu akan bahagia ketika mendapatkan keluarga yang utuh. Kita itu akan bahagia ketika kita mendapatkan nilai yang besar. Enggak, men. Kita tuh nggak akan bahagia nanti. Kita tuh harus bahagia sekarang. Apapun yang kita punya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita jalani sekarang, ya kita harus bahagia. Caranya bagaimana? Caranya menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita harus mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, itu pikiran kita. Itu amor fati, love of faith, cinta kepada takdir kita sekarang. Kita tuh nggak bisa bahagia nanti, nggak bisa bro, nggak bisa dan nggak boleh. Dulu saya sering berpikiran bahwa nanti saya akan bahagia bila saya dapat pekerjaan ini. Pekerjaan ini tidak membuat saya bahagia. Mungkin kalau saya kerja di perusahaan ini saya akan bahagia. Enggak. Kalau kamu pikir bahagia itu akan datang nanti, maka kebahagiaan itu tidak akan datang, men. Tidak akan datang. Bahagia itu harus kamu rasakan sekarang, dan kamu harus cari sekarang, dan kamu harus lakukan apa yang kamu lakukan sekarang dengan bahagia. Ketika kamu merasa akan bahagia nanti, ya kamu tidak akan pernah bahagia. Tidak akan. Dan itu yang saya pelajari selama 3 bulan maksudnya. Bahagia itu adalah proses, bukan tujuan. Ketika kamu menjalani prosesnya dengan tidak bahagia, maka
ya tidak akan bahagia, sampai kapanpun kamu tidak akan bahagia. "Wah, saya tidak bahagia dengan hidup saya," gitu ya. Saya juga merasakan dulu kayak gitu, cuman setelah saya mendapatkan ajaran dari Stoicism ini gitu ya, kebahagiaan yang kamu pikir akan datang dari uang, dari pekerjaan itu bukan dalam kendali kamu. Yang dalam kendali kamu itu adalah pikiran kamu, yang membuat bahagia itu adalah pikiran kamu sendiri. Maka apa yang harus kamu lakukan, ingatkan kepada dirimu sendiri gitu ya, bahwa kamu harus berpikir kamu bahagia. Kamu harus ingat bahwa uang, orang, pacar, keluarga, pekerjaan itu bukan dalam kendali kamu gitu. Kebahagiaan itu ada dalam pikiran kamu dan itu bisa kamu kendalikan. Oke, saya akan bahagia dengan apa yang saya makan sekarang. Oke, saya akan bahagia dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya merasa bahagia dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya merasa bahagia dengan istri saya sekarang itu. Saya merasa bahagia dengan apapun nilai yang anak saya dapatkan misalkan gitu, ketika kamu sudah menjadi orang tua ya. Karena saya sudah menjadi orang tua. Saya akan bahagia ketika apapun yang saya dapatkan gitu. Dan kamu harus bahagia sekarang gitu ya. Kayak gitu. Mantra itu harus ada dalam diri kamu gitu ya. Mantra itu ketika saya belajar stoicism, mantra yang saya repeat setiap waktu itu adalah uang, pekerjaan itu bukan dalam kendali kamu, bukan dalam kendali saya. Sifat-sifat orang yang tadi saya bilang gitu ya. Uang yang tadi saya bilang itu bukan dalam kendali kamu, bukan dalam kendali saya gitu. Saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri itu. Kamu itu punya satu hal yang harus kamu kendalikan, yaitu diri kamu sendiri, pikiran kamu sendiri. Udah. Bahkan Epictetus menulis tubuh kita juga bukan dalam kendali kita gitu. Mungkin nanti kita sakit, kecelakaan, atau tiba-tiba menjadi buta, menjadi tuli, itu bukan dalam kendali kamu. Bahkan jerawat yang kamu miliki sekarang itu bukan dalam kendali kamu. Jerawat yang tidak hilang-hilang itu bukan dalam kendali kamu. Udah aja, biarin aja. Maksudnya apa yang kita bisa lakukan ya membersihkan muka kita, makan yang sehat gitu ya. Ketika jerawat itu balik lagi, itu bukan kendali kamu kok. Ketika orang melihat wajah kamu terus bilang kamu jelek, itu datang dari diri kamu sendiri. Ketidakpedean itu datang dari diri kamu sendiri gitu. Jadi janganlah rendah hati, janganlah sombong gitu, karena apa yang kamu dapatkan sekarang itu ya tidak dalam kendali kamu gitu. Jadi selalu ingatkan dalam diri kamu, mantrakan dalam diri kamu untuk mengingatkan diri kamu sendiri bahwa semua hal itu bukan dalam kendali kamu gitu. Dan itu yang harus kamu praktekkan dulu setiap harinya gitu. Dalam stoicism itu dulu aja. Pisahkan mana yang ada dalam kendali kamu, ketahui mana ada yang dalam kendali kamu, dan ketahui mana yang ada yang tidak dalam kendali kamu gitu ya. Sekian jurnal suara kali ini. Sampai jumpa di jurnal suara minggu depan.